Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita pada acara Mimbar Ramadan Seramo TV yaitu tentang pemuda dan amal saleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah kisah sebagaimana yang diceritakan kembali oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kami kisah 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam goa. Sebelum kita mulai ceritanya, kita bacakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayawatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan kehidupan yang baik baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan pahalanya lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sebagaimana yang tersebut di dalam Syarah Nawawi ala Muslim, ada 3 orang pemuda yang mereka berteduh di dalam sebuah goa di dalam hutan. Pada saat itu tiba-tiba pintu goa terjatuh sehingga menutupi mereka di dalam gua. Kemudian di antara pemuda itu mengatakan, demi Allah, sungguh kita tidak akan selamat pada hari ini kecuali kita bermohon kepada Allah dengan menceritakan amalan kita. Kemudian salah seorang pemuda mengatakan, ya Allah, saya adalah seorang pemerah susu. Saya tidak pernah memberikan makan minum air susu itu kepada keluarga saya sebelum ayah dan ibu saya meminumnya. Suatu ketika saya sedang sibuk mencari kayu bakar di dalam hutan, tiba-tiba saya kembali ke rumah. Saya melihat kedua orang tua saya sudah tidur. Kemudian saya menahan untuk memberikan air susu itu kepada anak dan istri dan budak saya. Kemudian ketika beliau bangun, baru saya memberikan air susu itu. Dan kemudian baru saya memberikan kepada anak dan istri dan budak saya. Jika memang itu adalah sebuah amal baik, usaha saya untuk mencapai ridha daripada kedua orang tua saya, maka pindahkanlah batu ini, wahai Allah. Kemudian tiba-tiba batu itu bergerak. Para pemirsa sekalian, ini adalah sebuah amalan baik, amalan yang semata-mata mengharapkan keridhaan daripada kedua orang tuanya. Seorang yang sudah mempunyai anak, mempunyai istri, tetapi lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan mereka. Bukan berarti tidak cinta kepada anak dan istri, tetapi kecintaan kepada kedua orang tua, reda kedua orang tua jauh lebih diutamakannya ketimbang yang lainnya. Maka Allah reda kepadanya karena dia
reda kepada orang tuanya dan orang tuanya pun reda kepadanya. Kemudian pemuda yang kedua, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, menceritakan amal baiknya. Wahai Allah, saya mencintai sepupu saya yang pada suatu waktu saya sangat ingin menzinahinya, tetapi dia tidak pernah mau. Kemudian hinggalah suatu waktu dia sangat membutuhkan uang, sangat membutuhkan belanja. Kemudian saya memberikan sebanyak 120 dirham emas, tetapi dengan syarat dia mau tidur dengan saya. Kemudian sehingga sampailah saya di hadapannya, sepupu saya ini mengatakan, takutlah kepada Allah, janganlah engkau tiduri saya kecuali dalam keadaan halal. Kemudian dia teringat kepada Allah dan meninggalkan sepupunya itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika di saat itu saya melakukannya ikhlas semata-mata mengharapkan ridhamu, tidak menjadi menzinai sepupu saya karena takut kepadamu, maka tolong gerakkan batu ini sehingga kami bisa keluar. Tiba-tiba batunya bergerak. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar Ramadan Seramo TV, ini adalah keimanan seorang pemuda yang rela meninggalkan kondisi yang secara zahir sangat menguntungkan baginya secara nafsu. Si perempuan sudah ikhlas karena terbelit jasa, kemudian kondisi sudah sangat memungkinkan untuk mereka melakukan zina. Tetapi perempuan ini mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki ini pun teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tidak jadi berzina. Maka para pemirsa sekalian yang muda, yang mudi, setiap kita akan mempunyai peluang untuk melakukan zina, baik itu zina mata, zina tangan, bahkan zina faraj. Maka pergunakanlah kesempatan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mendapatkan peluang, jangan kita lakukan. Kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pemuda yang ketiga menceritakan, wahai Allah, suatu ketika saya mempekerjakan beberapa orang untuk bekerja. Kemudian suatu ketika dia pula tidak mau mengambil gajinya, dia meninggalkan saya. Kemudian saya mengatakan, wahai pemuda, ambilkan ini gajimu. Dia mengatakan, biarkan di situ. Kemudian suatu ketika dia kembali lagi, wahai tuanku, di mana gajiku dulu yang engkau janjikan? Kemudian saya mengatakan, pemuda itu mengatakan, apa yang engkau lihat daripada kambing, unta, dan budak-budak itu semua adalah milikmu. Kemudian karyawan tadi, pekerja tadi mengatakan, wahai tuanku, jangan engkau mengolok diriku. Tuannya mengatakan, sungguh itu adalah milikmu, ambillah. Kemudian si pekerja tadi mengambil semua hartanya, unta, kambing, budak-budak, semuanya dibawa tanpa tinggal sedikit. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Allah, jika di saat itu aku benar-benar mengharap ridhamu, melakukan amal salih ini, menjaga amanahnya dan memberikan kepada orang yang memilikinya, maka bukakanlah pintu goa ini sehingga kami bisa keluar. Tiba-tiba pintu goa itu terbuka dan akhirnya mereka semuanya bisa selamat daripada keadaan itu. Para pemirsa Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun sebuah kisah, sebuah amalan yang mengajarkan kita bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan juga hadir, akan juga ada apabila kita pandai menjaga amanah-amanah. Baik itu amanah yang telah Allah berikan kepada kita, amanah orang tua, amanah orang-orang lain yang telah menitipkan anak-anak perempuannya, dan harta-harta benda yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita pergunakan setiap peluang itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami membacakan ayat Allah bahwa Allah menjanjikan amalan yang baik, amalan yang soleh bagi kita, dan akan memberikan balasan yang baik di dunia dan akhirat. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.